Saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu menyala." Kalimat Tuhan ini menyadarkan kita bahwa api yang dinyalakan Tuhan ialah Roh Kudus yang mengobarkan semangat. Memang tidak semua orang dapat memahami dan menerima curahan api roh itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, Renungan Harian Kamis 20 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, melalui Kristus Putramu, Engkau mengatur segala gerak langkah kehidupan dunia. Semoga kami boleh memahami dalam pikiran dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tiada batas. Semoga kami setia melayani Kristus dan berani menentang kuasa dosa dalam kehidupan ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertua." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu menyala." Kalimat Tuhan ini menyadarkan kita bahwa api yang dinyalakan Tuhan ialah Roh Kudus yang mengobarkan semangat. Memang tidak semua orang dapat memahami dan menerima curahan api roh itu. Sehingga bisa saja orang terdekat dengan kita justru melawan dan menentang iman yang datang oleh curahan api Tuhan itu. Jika memang manusia sudah dinyalakan oleh api Tuhan, hidupnya diselimuti dengan roh kasih dari Allah. Roh kasih Allah tidaklah dapat dibatasi oleh jarak dan waktu dunia manusia. Ia melampaui semua ukuran manusiawi, tidak terukur lagi dalam, panjang, dan lebarnya. Kasih sejati dari Allah lahir dari iman yang teguh menghadapi segala rintangan yang datang.
Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup dalam kasih akan menjadikan manusia mampu menghasilkan buah berlimpah yang bahkan melampaui harapan dan bayangan kita. Sebab Allah mampu mengerjakan di dalam diri kita hal-hal yang melampaui kemampuan kita. Iman kepada Allah menghangatkan hati Allah, dan pada gilirannya Allah mengaruniakan api kasih-Nya yang mengobarkan semangat kita untuk berkarya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk mengobarkan semangat dalam hidup kita, meskipun banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Kita harus yakin dan percaya di dalam Tuhan kita akan bisa melewati itu semua. Kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena Kristus, kasih Allah itu akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita dengan semangat roh kasih Allah itu, agar semangat kita berkobar-kobar untuk selalu mewartakan kedamaian Tuhan, mewartakan kasih Tuhan dengan semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi dalam hidup kita. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.